Isai kabar 4 bersama Imam Trikar Sohadi. Hari Minggu, hari di mana para keluarga kumpul itu. Istri, suami, anak-anak kumpul, mungkin ada keluarga besar lagi kumpul. Saya pikir ini tepat kalau kita membahas tentang situasi perkembangan situasi zaman ini, di mana makin hari sahabat kawan, makin banyak orang yang mengidap indikasi terkena depresi. Maka isai kita kali ini diberi judul gado-gado antara bahasa Jawa sama bahasa Indonesia, yaitu saiki zaman depresi. Sahabat kapan? Salah satu ciri menonjol manusia zaman sekarang ini, dan ini juga banyak terjadi di kota Bekasi tercinta ini, yakni orang-orang yang merasa terasing dalam tubuhnya sendiri. Ciri-cirinya di rumah nggak betah, kalau ada di kantor boring alias bosan alias bete, gitu. Duduk gelisah, jalan-jalan resah, rasanya apa namanya ini, pantat ini panas kalau nempel, jadi bergerak. Terus punya suami atau punya istri serba salah. Terus keluarga dipandang sebagai musuh abadi. Senang mencari kesalahan orang lain, sering cari musuh, gitu. Ujung-ujungnya tubuh badan kita ini terasa seperti tungku panas yang pengap bagi jiwa kita. Nah, mencermati situasi sekarang ini di mana banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, iya apa tidak banyak orang seperti itu? Coba, nggak usah menunjukkan dari telunjuk ke orang lain, tunjukin ke diri sendiri dulu. Apakah kita yang termasuk yang begitu? Nah, makin banyak tuh yang begitu, mungkin termasuk kita. Jadi karena situasi yang berkembang makin banyak orang yang seperti itu, maka tidak berlebihan jika dalam 10 tahun ke depan bahwa salah satu beban berat kota-kota besar di Indonesia termasuk Bekasi adalah tingginya angka depresi. Ini harap dimaklum dan dimengerti dan coba dicarikan solusi. Sebab apa? Indikasi ke arah itu, tanda-tanda situasi seperti itu gampang kita temukan di mana-mana. Rumah, di jalan, di tempat kerja, dimanapun, di mal-mal. Sekarang zaman karaoke keluarga, ada di mana-mana karaoke keluarga, nggak tahu bener karaoke keluarga apa enggak. Coba kita cermati, banyak ibu-ibu di mana suaminya sedang ada di jam kantor, mereka nongkrong di karaoke nyanyi-nyanyi hai tanpa tujuan yang jelas. Banyak. Yang tongkrong di mall ibu-ibu itu tanpa sepengetahuan suaminya, tanpa sepengetahuan anak-anaknya, di jam-jam yang seharusnya dia berada di rumah berdoa memanjatkan doa untuk keselamatan keluarga, malah nongkrong hai. Banyak. Pun sebaliknya, jika demikian gejalanya, pertanyaannya kemudian, adakah tubuh sejuk yang bisa menjadi tempat berteduh bagi jiwa? Sahabat kabar 4 membahas soal tubuh. Nyaris semua orang terjebak dalam pembahasan tubuh yang personal. Tubuh ini memang menimbun berkah sekaligus musibah. Menimbun manfaat sekaligus mudarat. Contoh berkah yang simpel adalah makan enak, rekreasi yang indah sampai dengan pencapaian spiritual yang menawan, pencapaian keimanan yang dahsyat. Musibahnya rasa sakit, penyakit, stres, depresi, pusing 7 keliling. Wah itu. Nah,
Penderitaan terjadi sahabat kabar 4 saat tubuh personal ditandai banyaknya kegelapan, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan bohong, perbuatan menipu, perbuatan nista. Kita terlalu banyak melakukan dosa, kemaksiatan, maka tubuh kita ini sejatinya menderita. Nah, ciri utama tubuh yang banyak kemaksiatannya itu, ya, banyak nafsunya, banyak setannya, maka ia akan menggenggam secara berlebihan apa-apa yang menyenangkan. Kemudian menendang jauh-jauh apa yang menurut dia menjengkelkan. Kalau Anda masih punya sikap seperti itu, pengen senangnya saja, hayang ngenah nawai, pengen kepenae ae, ciri-cirinya Anda atau tubuh Anda masih dilingkupi oleh kegelapan, kemaksiatan, perbuatan dosa dan dusta. Akibatnya, coba direnungkan akibatnya kalau kita berperilaku seperti itu, direnungkan apakah kita ngalamin apa-apa. Diri kita ini akibatnya seperti bandul yang terus-menerus bergerak, kelelahan tanpa mengenal henti. Ya. Kemarin ngomong sepakat melakukan A, gitu. Karena baru beberapa waktu kemudian lupa, pengen A itu C, D, lupa lagi gitu. Mau montang mantu pindah-pindah, ketetapan hatinya pindah-pindah, kayak bandul nang nong pindah-pindah. Ini sebenarnya sikap-sikap seperti ini sebenarnya yang menjadi sumber utama kita, Anda, sampean gampang terkena stres dan depresi. Nah, untuk itu dalam kehidupan ini jangan terlalu cepat nyerocos omong, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, jangan terlalu cepat bersikap, jangan terlalu cepat merubah namanya rencana, keyakinan, sikap. Nanti kita seperti bandul yang ujuk-ujuk berhenti karena kelelahan, stres, depresi, lewat. Sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, emas-emas, mbak-mbak, akang-akang, teteh-teteh, dalam setiap tahapan kehidupan, ya, terus dalam setiap perubahan situasi, kita disarankan untuk merenung, untuk berdialog dengan diri sendiri, untuk tafakur dengan diri, tafakur ke dalam. Karena hanya dengan cara itu kemudian kita tidak jadi manusia yang bunglon, yang berubah, dan orang yang gampang berubah itu biasanya orang yang ujungnya akan gagal dan tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupan ini maupun nanti akhirat. Tafakur atau merenung sejenak, tenang, tidak reaktif juga akan membuat gerakan bandul dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, dalam persepsi kita, dalam sikap kita semakin lama akan semakin halus, jernih, tenang. Sampai suatu hari bandulnya istirahat di titik tengah yang disebut konsentrasi, yang disebut namanya di posisi sabar, ikhlas, syukur. Karena di titik inilah kemudian akan lahir tubuh yang lebih besar, yakni tubuh yang interpersonal, jiwa dan dada yang terbuka.
Apa iku tubuh interpersonal? Begini, sahabat kabar empat. Setiap batin yang kerap istirahat di titik tengah, dia akan tersenyum penuh pengertian, penuh pemahaman. Sebab kebahagiaan adalah buah kepedulian mendalam pada orang lain. Saya ulangi, esensi kebahagiaan adalah buah kepedulian kita kepada orang lain. Tidak ada, coba tanya ke diri masing-masing, tidak ada yang namanya bahagia kalau mementingkan diri sendiri saja. Tidak ada kebahagiaan. Kalau rasa-rasanya ada itu semua bro, cuy, sebentar pun akan hilang. Kenapa demikian? Karena kepedulian ini lahir bukan karena takut neraka, bukan. Atau serakah kepada surga itu, bukan. Tapi karena di titik tengah konsentrasi secara alamiah, batin ini akan mengalami koneksitas, keterhubungan, keterpautan yang menawan dan mempesona, menenangkan dan menenteramkan. Jadi jenis-jenis manusia yang sudah sampai di titik di tengah seperti ini, yang mempunyai kepedulian kepada orang lain, dari fisiknya akan terlihat, dari raut mukanya pun akan terlihat sare, terlihat sejuk, terlihat teduh, terlihat lembut. Kemudian perilakunya santun, ya toh, tali silaturahminya ikhlas, senyumnya renyah. Tanda-tanda itu berarti orang yang seperti itu telah tiba di tingkatan interpersonal. Jika sudah sampai sini, sahabat kabar 4, yang namanya cinta, yang namanya kebajikan, yang namanya kasih sayang, tidak lagi jadi perintah agama, bukan lagi. Sudah, karena perintah saya harus mencintai, karena bajik karena saya harus, karena ada perintah, ada sabda, kalau saya ada. Enggak, orang yang sampai sini malah lain. Yang demikian ini justru sudah menjadi nutrisi suplemen gitu, jiwanya. Sehingga karena banyaknya suplemen, kemudian jiwanya sehat. Kemudian ia mampu menyirami taman jiwa, ya kan, jiwa yang ke dalam pun taman jiwa yang keluar. Jiwa kitanya sehat, kemudian kita menyehatkan jiwa-jiwa orang lain. Sahabat kabar 4, sebab itu setiap hari, setiap tahapan kegiatan, setiap lewat satu helaan nafas kita yang kita tahu semua gratis dikasih Allah Subhanahu wa taala itu, kita harus sepatutnya selain bersyukur juga tafakur. Menahan diri sejenak, merenung sejenak untuk melakukan evaluasi, untuk menimbang rasa, agar kita tidak seperti bandul yang bergerak entah sampai kapan, ujuk-ujuk rusak gitu, dan tidak berguna atau jadi sampah kehidupan. Sekian dulu, terima kasih. Tabib.